Yanti. Waalaikumsalam, Bu Novi. Selamat siang Bu Yanti. Siang juga. Bagaimana kabar Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yanti, hari ini ada jam pelajaran ke berapa ya matematika? Ke-5 ke-6 Ibu kebetulan. Baiklah, untuk jam ke-5 ke-6 ya saya akan observasi Bu Yanti ya di kelas gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya akan melaksanakan dulu praobservasi. Baik. Ya, adapun tujuan yang dilakukan ya praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal agar lebih percaya diri dan lebih memberikan pembelajaran yang lebih bermakna lagi kepada murid ya Bu Yanti. Dan adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan Bu Yanti di dalam kelas. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, ya. Apa tujuan pembelajaran Bu Yanti yang akan dilaksanakan hari ini? Baik Bu, Bu Novi, terima kasih. Kebetulan untuk materi hari ini itu tentang bangun ruang, Bu Novi. Cuman topiknya saya ambil itu tentang balok. Nah, tujuan pembelajarannya itu tentang mengetahui definisi balok, itu yang pertama. Itu yang kedua, ada 4. Kemudian yang kedua itu tentang mengetahui jaring-jaring balok. Yang ketiga, menentukan rumus balok. Yang terakhir atau yang keempat itu menentukan luas permukaan balok. Baik Bu Yanti, terima kasih ya. Tadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan mengenai area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran ini apa ya? Nah, baik Bu. Kebetulan karena matematika itu adalah bagi siswa itu sangat sulit gitu. Jadi pengembangan yang saya lakukan itu untuk mengetahui keaktifan siswanya itu sendiri, terus mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk mendalami tentang baloknya, terus selain itu juga bagaimana mengetahui karakter siswa tersebut itu saja. Sorry ya, tadi area Yang paling pengembangan yang utama sih keaktifan siswanya. Baik, bagus sekali Bu Yanti, tadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yanti ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran ya, baik metode, model pembelajaran ya, atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Yanti. Karena kebetulan topiknya itu tentang balok, maka yang saya lakukan itu mengetahui dulu modelnya dulu pembelajaran itu saya gunakan menggunakan discovery learning. Karena untuk mengetahui kayak tadi pengembangan keaktifan siswanya. Nah, dari discovery learning itu terus strategi yang saya lakukan itu adalah atau metodenya saya diskusi kelompok nih, kelompok, membuat kelompok, ada beberapa kelompok supaya bercampur aduk antara yang aktif dan yang kurang. Bisa yang kurang nanti bisa bertanya balik kepada yang aktif atau yang apa pengetahuannya lebih luas gitu, makanya saya atau bisa di metode jenjang gitu yang saya. Baik Bu Yanti, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan ya. Untuk praobservasi ya, dari tujuan tadi Bu Yanti sudah menjabarkan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yanti juga sudah dipaparkan, dan selanjutnya termasuk ke strateginya juga ya sudah dijelaskan. Sekarang ya saya ingin bertanya mengenai harapan Bu Yanti ya pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Yanti sekarang ini, harapannya apa? Ya, baik. Harapan saya sih untuk murid-murid bisa dapat mengikuti di kelas dengan baik pembelajaran saya. Terus pembelajarannya juga murid-muridnya aktif. Terus di kelas juga pembelajarannya hidup supaya bisa berkolaborasi dengan baik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih ya Bu Yanti, semoga harapannya
bisa dicapai ya Bu Yanti gitu, bisa terlaksana juga. Terima kasih Bu Yanti atas Sama-sama. waktunya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan KM untuk memimpin doa. Jangan berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah tadi sudah melakukan doa. Nah, hari ini, hari yang cerah ini, alhamdulillah kelasnya sudah rapi, sudah bersih. Sebelum memulai lanjut untuk pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu, ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah kalau hari ini hadir semua. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah, siapkan bukunya di atas meja, buku, pulpen, silakan. Persiapkan bukunya di atas meja. Oke, sudah siap? Ya, kalau sudah, lanjutkan. Ibu akan menyampaikan materi tentang balok pada bangun ruang sisi datar. Ibu ingin bertanya sama kalian. Yang ada di sekitar kalian, apa sih benda-benda atau contohnya yang berbentuk balok? Siapa yang tahu? Anissa. Kotak tisu. Kotak tisu. Tuh, salah satu contohnya yaitu kotak tisu. Siapa lagi yang mau? Oh, Nopal. Apa Nopal? Akuarium. Nah, dari contoh-contoh tadi atau yang tadi disebutkan oleh teman kalian, oleh Nisa, Nopal, ada tempat tisu, ada akuarium, banyak lagi, ada yang biasa kalian pakai. Misalkan untuk menghapus atau penghapus yang panjang, itu juga contoh berbentuk balok. Nah, dari yang contoh-contoh tadi ternyata banyak manfaatnya. Tempat tisu untuk wadahnya tisu. Akuarium untuk apa? Untuk ikan. Nah, penghapus untuk menghapus. Ternyata manfaat dari benda-benda tadi yang berbentuk balok itu juga berguna atau bermanfaat untuk kalian dalam belajar, dalam kehidupan di sekitar kalian. Nah, itu manfaat atau kegunaan atau gambaran bentuk balok. Nah, sebelum Ibu menayangkan PowerPoint dalam pembelajaran materi balok, Ibu akan menjelaskan dulu materi prasyaratnya dan tujuan pembelajarannya, terus modelnya. Tadi yang pertama materi prasyaratnya tentang balok ini adalah mengenal dulu bentuk aljabar, karena untuk menghitung. Mengenal dulu bangun ruang. Bangun ruang itu macam-macam. Selain dari balok, terus ada kubus, ada lagi prisma dan limas. Tadi apa? Bangun datar, bangun ruang sisi datar tadi apa? Ada selain balok, ada kubus, ada prisma, ada limas. Nah, yang Ibu bahas untuk hari ini adalah balok. Nah, itu mengenai materi prasyaratnya. Tadi mengenal bentuk aljabarnya, mengenal bangun ruang sisi datarnya. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah yang pertama, mengetahui jenis atau definisi balok. Tadi yang pertama mengetahui jenis atau definisi balok. Yang kedua mengetahui jaring-jaring balok. Yang ketiga menentukan rumus balok. Yang keempat menghitung luas permukaan balok. Jadi ada 4 tujuannya. Yang pertama mengetahui definisi balok. Yang kedua mengetahui jaring-jaring balok. Yang ketiga menentukan rumus luas permukaan balok. Yang keempat menghitung luas permukaan balok. Paham ya, yang tadi Ibu sebutkan ada tujuannya, materinya. Nah, modelnya, untuk model pembelajarannya Ibu akan menggunakan discovery learning. Apa sih itu discovery learning? Discovery itu adalah penemuan, jadi kalian menemukan sendiri, mengetahui sendiri apa yang diajarkan oleh guru tentang materi hari ini. Itu tentang discovery. Nah, paham? Semangat untuk hari ini? Semangat. Jangan loyo doang, itu semangat.
Sebelum memulai lagi atau melanjutkan lagi, mending kita yel-yel dulu supaya semangat, supaya rajin lagi untuk menyampaikan materi hari ini. Oke? Semangat siang, 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 siang. Oke, lagi ya. Semangat siang, 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 siang. Oke, berarti harus semangat. Nah, petunjuknya nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya, tapi jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Ya, jangan kelewat tulis nama anggota kelompoknya. Itu yang pertama. Identitas nama kelompok. Nah, selanjutnya selain identitas, nanti kalian mengerjakannya durasinya 30 menit. Ya. Durasinya 30 menit, nanti diskusikan. Sambil berdiskusi, yang lain mencatat hasil pekerjaannya. Terus nanti kalau sudah selesai, durasi 30 menit selesai, nanti presentasikan hasilnya atau bacakan di depan kelas. Ya. Oke, paham? Oke, kalau paham, nanti ini Ibu akan bagikan sesuai dengan kelompoknya. Nah, tadi Ibu sudah membagikan, ya. Kalian baca, amati apa pertanyaannya. Kalau kalian sudah membaca, mengamati, boleh nanti kalian tanyakan kepada Ibu. Kalau pertanyaannya belum dimengerti dan dipahami, ya. Bisa mengacungkan tangan. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan tentang pertanyaannya. Oke, silakan dibaca dulu, dipahami. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham soalnya. Ya, sebentar. Ini petunjuknya. Nah, ini yang dikerjakan soalnya. Ini gambarnya, nah ini pertanyaannya. Ini jawab. Oke. Oke. Tadi apa? Boleh di bawah, boleh di atas, yang penting jelas. Nama kelompok. Kelompok 4 berarti. Ya, boleh di sini semua, nggak apa-apa kalau ini nggak cukup. Berarti di sini kelompok 4, nama anggota. Ada yang ditanyakan? Kah? Oke. Sudah? Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita waktunya mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian beserta kelompoknya. Silahkan kalian maju ke depan. Perwakilan setiap masing-masing kelompok. Kelompok 1 silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk perwakilan saja, boleh berdua, boleh bertiga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan perhatikan kelompok yang di depan. Nanti kalian boleh bertanya kepada yang kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan lanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami dengan anggota yang bernama saya Wirin Sanjaya, saya Septi Ramadhani, dan teman-teman saya Firni, Layung, Handika, dan Agrio. Untuk Septi silahkan dibacakan. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Ada 6 bidang, diantaranya diagonal bidang depan adalah AFBE, diagonal bidang belakang adalah DGCH, dan diagonal bidang kanan adalah BGCF, diagonal bidang kiri adalah AHDE, diagonal bidang atas adalah EGFH, dan diagonal bidang bawah adalah ACBD. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Ada 4 diantaranya, diagonal ruang AG, CE, HB, dan DF. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah terdengar jelas? Sudah? Tidak ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan lanjutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, tadi baru satu kelompok sudah maju ke depan tentang diagonal. Kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang jari balok. Anggotanya terdiri dari Alfian Atmaja, Ramdhani, Lutfi Adabi, M. Rizky Rahmadani, Rifki Firdaus, dan Baba Nabani. Banyak titik sudut dalam balok, yaitu ada 8, yang terdiri dari titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Banyak rusuk, ada 12, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, F, G, A, E, G, H, G, H, dan F, B. Banyak sisi ada 6, yaitu sisi atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 mengenai titik, sisi, dan rusuk. Dijelaskan. Nah, dari jawaban kelompok 3 ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Yang mana sisinya, yang mana titiknya, yang mana rusuknya? Tadi titiknya ada berapa? Ada 8. Titiknya ada berapa? 8. Ada 8. Tadi sudah dijelaskan mana saja titiknya? Titik A, B, C, D. Silakan lihat kelompok yang lain, perhatikan. F, G, H. Titiknya ada 8, berarti yang ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Dari balok tersebut. Itu titiknya. Sudah jelas? Sudah jelas dari kelompok yang lain? Nah, kalau sudah silakan tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kumpulkan kembali jawaban dari diskusinya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, tadi sudah semuanya mempresentasikan atau menampilkan hasil pekerjaannya melalui lembar kerja. Ya, tadi dari pembahasan mengenai unsur-unsur balok, terus contoh-contoh bentuk balok. Nah, maka kesimpulannya dari pembahasan balok ini ternyata bermanfaat dari bentuk-bentuk yang tadi Ibu sebutkan. Tadi apa sih bentuknya? Salah satunya yang ada di depan. Ini itu berbentuk apa? Balok. Balok ini atau benda ini tempat apa? Tempat tisu. Tadi selain tempat tisu ada lagi contohnya atau bentuknya, ada akuarium, ada lagi penghapus. Nah, tadi yang disebutkan antara tempat tisu, penghapus, akuarium, yang ada benda-benda tadi yang ada di sekitar kalian, yang kalian lihat, yang kalian temukan itu ternyata bermanfaat. Ya, ternyata kesimpulan dari balok ini bermacam-macam. Oke. Tadi alhamdulillah sudah menampilkan dengan baik. Tepuk tangan dulu buat terima kasih kalian sudah mempresentasikan, menampilkan dengan baik, dengan percaya diri walaupun ada sedikit rasa malu-malu, tapi kalian sudah berani maju ke depan. Oke, terima kasih untuk diskusinya dengan baik dan lancar. Ya. Untuk selanjutnya, selanjutnya evaluasinya kalian mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda. Tapi soalnya di Google Form. Silakan HP-nya boleh dibuka. Sudah siap? HP-nya sudah ada di tangan? Nah, Ibu akan men-sharekan link jawabannya. Silakan kalian kerjakan di link itu. Durasinya 10 menit. Pilihan ganda. Oke, ada yang tanyakan? Yang ya. Sudah bisa kebuka?
Oke, untuk link jawabannya itu atasnya ada kuis, di bawahnya ada nama, terus di bawahnya lagi ada kelas 7, 8, 9. Kalian pilih kelas mana ya, klik kelasnya yang ada kelas 7, 8, 9. Sudah? Sudah? Oke, terima kasih kalau sudah semuanya. Nah, tadi sudah serangkaiannya sudah menyampaikan materi, sudah berdiskusi kelompok, sekarang sudah mengerjakan kuis. Nah, untuk hari berikutnya, Ibu akan menyampaikan materinya tentang limas dan prisma pada bangun ruang sisi datar. Kelanjutan dari balok, dari serangkaian tadi sampai saat ini, Ibu akan merefleksikan untuk pembelajarannya. Nah, nanti kalian jawab, boleh salah satu orang untuk menjawab, merefleksikan dari pembahasan yang Ibu sampaikan. Apakah sudah jelas, sudah paham, sudah dimengerti oleh kalian yang Ibu tayangkan dari PowerPoint ataupun dari menggunakan alat peraga yang berbentuk tempat tisu ini. Perkenalkan, nama saya Nopal Ahmad dari kelas 8. Saya akan merefleksikan satu untuk pembelajaran begini bisa dilakukan dan mempersiapkan dengan baik. Ya, itu dia menjelaskan materi dengan baik sehingga kami mudah memahaminya. Juga materi yang disampaikan dengan PowerPoint mudah dimengerti. 4. Untuk menanggapi pemberian tugas di video melalui Google Form sudah dilakukan karena menggunakan HP sehingga tugas dan tugas kelompok dengan LKPP mudah dipahami. Sekian refleksi dari saya. Oke, terima kasih buat Nopal. Tepuk tangan buat Nopal. Tadi sudah Nopal sudah menerangkan dan menjelaskan untuk merefleksikan pembelajaran dimulai tadi awal sampai hari ini. Ya. Nah, selanjutnya karena sudah selesai, silakan kalian bukunya masukkan ke dalam tas, siap-siap untuk pulang. Kalau sudah siap, sudah rapi semuanya, silakan KM untuk memimpin doa pulang. Kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Sudah berdiri dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.